Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Info Pendidikan bersama Pakar John. Kali ini saya akan coba berbagi dengan teman-teman terkait bagaimana caranya atau apa saja yang akan dilakukan saat kita melakukan observasi di dalam kelas atau supervisi di dalam kelas. Ini biasanya dilakukan oleh kepala sekolah yang wajib dilakukan setiap semester satu kali pada setiap guru, dan pada kepala sekolah juga melakukan kewajiban itu. Bagaimana caranya, langkah-langkahnya seperti apa? Ikuti video ini sampai selesai dan jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng, serta share pada kawan-kawan yang lain agar bisa melakukan observasi dengan baik. Bapak-Ibu sekalian, terkait dengan pelaksanaan observasi di dalam kelas, nah, kita juga perlu ketahui ada beberapa hal yang menjadi pokok. Dalam hal ini saya akan menjelaskan ada 5 hal pokok yang harus diketahui oleh kita sebagai observer atau sebagai kepala sekolah ataupun pengawas sekolah atau mungkin asesor, yang pada saatnya asesor akan melakukan observasi nanti pada butir ke 12 sampai 18. Bapak Ibu saat visitasi di sekolah maka melakukan observasi. Apakah observasinya daring? Kalau daring berarti Bapak Ibu menyiapkan mungkin dalam Zoom atau mungkin rekaman video atau seperti apa nanti diminta asesor sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh BAN-SM. Untuk itu kita coba langsung saja. Yang pertama, apa yang harus disiapkan ketika kita melakukan observasi di dalam kelas atau melakukan supervisi kelas. Yang pertama adalah pengelolaan kelas. Nah, pengelolaan kelas itu merupakan hal utama dalam pelaksanaan observasi. Jadi apa saja yang akan diobservasi, bagaimana seorang guru mengelola supaya dia tidak ada gangguan. Pada prinsipnya, pengelolaan kelas itu merupakan keterampilan sebenarnya, kemampuan guru untuk menciptakan atau memelihara kondisi belajar, situasi pembelajaran yang optimal, ya, mengembalikan pada posisi yang normal, yang baik. Nah, seperti itu. Itulah namanya manajemen. Bagaimana ide-ide yang dilakukan oleh guru itu nampak nanti bahwa ketika ada siswa yang agak sedikit agak reseh, bagaimana yang dilakukan itu termasuk bagian dari pengelolaan kelas. Ya, kemudian apa saja yang sebenarnya ditanamkan guru pada siswa itu akan tampak nanti seperti itu, ya. Kemudian rutinitas apa yang dilakukan guru pada saat pembelajaran itu akan nampak di situ, ya. Nah, ini adalah bagian dari pengelolaan. Karena kalau tidak dikelola bisa jadi ribut, bisa jadi rame, bisa jadi berantem, bisa jadi bermacam-macam. Itu salah satu kenapa kita memerlukan manajemen sekolah. Jadi ketika melakukan observasi, maka yang pertama harus dilakukan adalah observasi pengelolaan kelas itu atau manajemen kelas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini keterlibatan siswa sesuai dengan pembelajaran hot sekarang. Kemudian dengan adanya guru penggerak, sekolah penggerak, semua digerakkan. Konsepnya sekarang AKM pembelajaran itu adalah bagaimana siswa itu terlibat langsung dalam pembelajaran. Jadi tidak ada yang namanya sekedar didikte atau seperti tidak. Jadi sekarang itu pembelajaran siswa yang belajar. Bagaimana membelajarkan siswa, bukan bagaimana guru cara ngajar, tidak. Tapi bagaimana guru membelajarkan siswa. Itu yang akan dinilai dalam observasi. Termasuk dalam visitasi saat akreditasi nanti. Nah, ini luar biasa, ya. Apa saja sih yang terjadi pada siswa? Nah, itu nanti akan menjadi kelihatan sekali bagaimana siswa kerja mandirinya seperti apa, bagaimana siswa kerja kelompoknya. Ini akan menjadi dasar dalam observasi. Apakah siswa memahami apa yang disampaikan guru itu ngerti? Enggak. Itu kita harus tahu. Sebagai observer, kita harus sampai tahu di situ. Bagaimana ekspresinya siswa itu, apakah cerah, ceria, senang, atau merengut, atau muram, atau marah. Dan kita akan tahu di situ pada saat keterlibatan siswa, apa yang dilakukan siswa, apa yang dicari siswa, apa sekedar baca buku, atau mungkin sekedar mencatat, atau mungkin dia mencari di internet, apakah dia belajar dari berbagai macam. Apa dia praktek langsung, apa dia di luar kelas. Itu merupakan keterlibatan siswa yang akan dicari, akan dilihat dalam observasi. Nah, itu Bapak Ibu semua. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu. Yang ketiga adalah planningnya atau rencananya atau RPP-nya. Itu akan menjadi dokumen, menjadi dalam observasi.
perencanaannya itu seperti apa, ide-ide yang akan dilakukan pada saat itu seperti apa. Ya, ide apa saja yang akan dilaksanakan dalam pembelajaran itu nanti planningnya itu yang dilihat. Kalau dilihat dari dokumen, yaitu dokumennya kita lihat RPP-nya. Pada saat pelaksanaannya, apakah sesuai dengan planning atau tidak? Kurikulum yang digunakan apa, ya kan? Gitu. Nah, meskipun RPP itu hanya selembar, mungkin sekedar langkah-langkah, bahkan kalau Pak Menteri menyampaikan yang penting ada 3 hal kalau Pak Menteri ya, yang penting itu ada evaluasinya ada, ya kan, kemudian ada langkah-langkahnya, ya kan, nah, itu. Ini penting Bapak, karena tanpa RPP bohong kalau kita bisa melaksanakan dengan mudah. Wong kita dengan adanya planning, kemudian nanti kita coba sebelum kita masuk kelas mungkin kita praktekkan dengan kawan-kawan, itu aja setelah dimasukkan masih banyak kekurangannya. Jadi kalau orang yang mengatakan tanpa RPP bisa bagus itu sangat kecil kemungkinannya itu, sehingga kurang tepat untuk mencapai sasarannya. Nah itu perkiraan saya ya seperti, dan faktanya memang sulit ya, kita nggak di planning nanti begini, setelah itu begini, setelah itu aja kadang meleset, ya kan? Gitu ya. Kemudian dengan adanya perencanaan ini akan kita bisa ukur apakah berhasil enggak target saya dalam pembelajaran ini, saya bisa melakukan ini, siswa bisa seperti ini, siswa bisa ini, bisa dan seperti itu. Ini akan nampak di dalam planningnya itu, metodenya, tekniknya, gimana nanti menggerakkan siswa itu di planning akan nampak seperti itu, ya kan? Kemudian yang keempat adalah kesesuaian materi. Tentunya berbeda pembelajaran IPA, pembelajaran kimia, pembelajaran biologi, pembelajaran IPS, pembelajaran bahasa, pelajaran matematika, berbeda. Artinya ketika materinya itu tentang hal apa, tentunya harus menyesuaikan tujuan pembelajarannya apa, dan bagaimana pelaksanaannya tentunya akan berbeda. Ya kan? Maka kesesuaian materi ini akan menjadi penilaian, akan dilihat apakah kesesuaian materi ini, materinya sesuai dengan tujuan pembelajaran, apakah proses pembelajarannya juga sesuai dengan tujuannya tadi. Nah itu. Jadi kesesuaian materi ini menjadi penting dalam observasi. Dan yang kelima, yang terakhir adalah tujuan pembelajaran. Nah, otomatis ya, semua endingnya adalah tujuannya itu sebenarnya apa. Tujuan pembelajaran itu kan merupakan perilaku ya, hasil belajar yang diharapkan setelah pembelajaran. Itu namanya tujuan. Jadi nanti siswa itu bisa ngapain sih? Nah, seperti itu. Dengan pembelajaran ini siswa bisa begini, begini, begini. Makanya prosesnya dengan tujuannya tadi, oh maka dia pembelajarannya seperti ini. Itu karena tujuannya. Jadi ada 5 hal itu yang paling pokok. Lebih akan lebih baik. Tapi 5 hal pokok ini nggak harus dilakukan oleh observer atau mungkin kepala sekolah ataupun pengawas atau mungkin asesor. Itu barangkali mudah-mudahan bermanfaat pada kawan-kawan semuanya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.